Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di praktikum biofarmasi farmakokinetika kali ini membahas tentang difusi asam salisilat atau natrium salisilat ke dalam medium agar. Adapun cara kerja dari praktikum ini, yang pertama kita mempersiapkan dulu media agarnya. Agar yang dipilih yaitu agar yang berwarna bening dan agar didinginkan sampai mengeras. Selanjutnya ditambahkan larutan FeCl3 sebanyak 2 ml ke permukaan sampai menutupi semua permukaan agar. Lalu ditunggu selama 2 menit dan apabila masih ada genangan itu dikeringkan memakai kertas saring. Dibuatkan 4 lubang masing-masing pada cawan petri yang berisi agar. Pada masing-masing agar itu 2 lubang untuk natrium salisilat dan 2 lubang lagi untuk asam salisilat. Selanjutnya masukkan ke dalam kulkas untuk satu cawan petri dan cawan petri yang lain dibiarkan di suhu ruang. Selanjutnya diukur diameter yang terbentuk yang berwarna ungu setiap 30 menit sekali, dimulai dari waktu menit ke 30 sampai menit ke 180. Lalu dicatat hasilnya dan dibandingkan hasilnya. Baiklah, praktikum biofarmaseutika farmakokinetika kali ini membahas mengenai difusi obat. Percobaan difusi dilakukan di 2 kondisi pada suhu yang berbeda, yaitu pada suhu kulkas dan suhu ruang. Didapatkan dari hasil pengamatan bahwa didapatkan nilai diameter dari media agar itu nilainya berbeda-beda. Perbedaan dari hasil besarnya diameter yang terbentuk menyatakan perbedaan laju difusi antara sediaan yang sama dan pada suhu yang sama, karena setiap laju difusi juga dipengaruhi oleh keadaan membran atau medium yang ada di bawahnya. Berdasarkan dari hasil yang diamati juga didapati bahwa data sesuai dengan yang perkiraan, di mana pada suhu kamar didapati warna ungu yang lebih tua dibandingkan suhu dingin. Hal ini dikarenakan pada suhu kamar media akan lebih cepat berdifusi dibandingkan dari suhu dingin. Praktikum biofarmaseutika dan farmakokinetika kali ini membahas tentang difusi natrium salisilat atau asam salisilat ke dalam difusi agar. Tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, agar mahasiswa mengetahui apa itu difusi atau memahami tentang difusi. Yang kedua adalah agar mahasiswa mampu mengetahui difusi zat aktif, proses difusi zat aktif secara semi kuantitatif, serta agar mahasiswa mengetahui, memahami, dan mengamati proses difusi zat aktif secara semi kuantitatif. Praktikum kali ini digunakan media agar sebagai pengganti membran kulit pada proses difusi. Media agar digunakan karena mudah didapatkan serta memiliki pori-pori yang mirip seperti kulit pada manusia. Suhu yang lebih tinggi akan menghasilkan energi yang lebih besar kepada partikel, sehingga partikel ini akan lebih mudah bergerak karena energi yang lebih besar. Pengaruh suhu pada praktikum kali ini dapat dilihat dari warna ungu, kepekatan warna ungu yang dibentuk. Hal yang diamati pada praktikum kali ini adalah ketajaman dan kedalaman warna yang dihasilkan pada media agar. Hasilnya berupa warna ungu yang dihasilkan dari reaksi antara asam salisilat dengan FeCl3 serta gugus hidroksi yang akhirnya mengalami transisi warna berubah menjadi warna ungu tersebut. Keman dan kedalaman warna yang dihasilkan menunjukkan banyaknya reaksi yang terjadi antara asam salisilat dengan FeCl3. Media agar digunakan untuk melihat pola persebaran dan ketebalan warna karena media agar ini transparan sehingga lebih memudahkan dalam melakukan penelitian untuk melihat pola persebaran dan ketebalan warna pada media. Kekuatan difusi berkaitan dengan permeabilitas membran. Permeabilitas merupakan salah satu parameter petrofisik, yaitu kemampuan bantuan untuk cepat meloloskan fluida. Perbedaan hasil diameter yang dihasilkan menyatakan perbedaan laju difusi dengan sediaan yang sama dan pada suhu yang sama.
Perbedaan laju difusi juga dipengaruhi oleh medium atau membran yang ada di bawahnya, sehingga terjadilah perbedaan diameter tersebut. Dari hasil praktikum kali ini dapat disimpulkan perlakuan asam salisilat atau natrium salisilat yang diberi perlakuan suhu yang berbeda dan diamati setiap 30 menit. Setiap 30 menit selama 180 menit dapat disimpulkan semakin tinggi suhu maka akan semakin cepat terjadinya difusi obat. Hal ini dikarenakan adanya energi yang membuat partikel cepat bergerak. Selain itu, waktu juga mempengaruhi penetrasi obat. Semakin lama obat berdifusi, maka akan semakin banyak obat yang berpenetrasi. Selain itu, dapat disimpulkan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi difusi, antara lain suhu, waktu, membran, luas daerah, dan ukuran partikel. Selain itu, dapat disimpulkan juga perbedaan antara difusi natrium asam salisilat dan asam salisilat lebih cepat difusi natrium salisilat karena natrium salisilat merupakan bentuk tatrion, sedangkan asam salisilat merupakan bentuk triion, sehingga natrium salisilat lebih cepat berdifusi dibandingkan asam salisilat.